Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Queen Nandira Destari Anugraha, dipanggil Dira. Aku kelas 4 SD dan datang dari Tangerang. Kali ini aku akan menceritakan salah satu cerita rakyat dari Provinsi Bali. Ceritanya unik dan menarik, serta menambah pengetahuan kalian loh teman-teman. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Pulau Bali. Tempat wisata ini memiliki nama lengkap Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Taman ini mulai dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 2018. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana menempati lahan seluas 67 hektar di wilayah Jimbaran, Provinsi Bali. Garuda Wisnu Kencana selama berabad-abad menjadi legenda rakyat Bali yang masih diceritakan turun-temurun. Pada zaman dahulu di Pulau Bali, hiduplah seorang resi sakti yang bernama Resi Kasyapa. Ia memiliki 2 orang putri. Putri yang pertama bernama Kadru dan putri kedua bernama Winata. Suatu hari Resi Kasyapa memberikan kepada kedua putrinya masing-masing sebutir telur berwarna putih yang besar. Kadru dan Winata, jagalah telur-telur itu. Apapun yang menetas harus kalian rawat seperti anak sendiri, ucap Resi Kasyapa kepada kedua anaknya. Siap ayahanda, jawab Kadru dan Winata. Setelah beberapa bulan, telur-telur itu menetas. Telur milik Kadru menetas dan melahirkan 9 ekor naga, sedangkan telur milik Winata menetas dan melahirkan seekor burung. Burung tersebut lalu dinamai Garuda. Memelihara 9 ekor naga membuat Kadru kewalahan untuk merawatnya. Setiap hari 9 ekor naga itu selalu ribut dan berlarian ke sana kemari. Sedangkan Winata setiap hari dengan sabar memelihara Garuda. Ia memberikannya makan dan membantunya untuk belajar terbang. Rasa dengki selalu menghinggapi manusia yang berhati buruk. Demikian pula dengan Kadru. Setiap hari yang melihat Winata tidak kerepotan merawat Garuda, Kadru pun merasa dengki. Ia pun mencari rencana jahat agar Winata mau merawat 9 ekor naga miliknya. Keesokan harinya, Kadru pun menemui ayahnya. Ayahanda, seumur-umur, baik saya maupun adinda Winata belum pernah melihat kuda ucai suara. Bila mana ayahanda berkenan mendatangkan kuda ucai suara kemari agar kami bisa melihatnya, ucap Kadru kepada ayahnya. Resi Kasyapa pun menjawab, baiklah, besok aku akan panggil kuda ucai suara itu kemari. Setelah menemui ayahnya, Kadru kemudian menemui adiknya Winata. Adinda, ada kabar gembira. Besok ayah akan memanggil kuda ucai suara kemari. Selama ini kita belum pernah melihat kuda tersebut, bukan? Ucap Kadru kepada Winata. Wah, benarkah? Selama ini kita hanya mendengar namanya, tapi kita juga belum pernah melihat wujud aslinya. Aku sudah tidak sabar, jawab Winata kepada kakaknya. Nah, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan saja? Apa warna kuda itu? Tapi yang kalah harus mematuhi perintah yang menang. Bagaimana? Ucap Kadru. Winata pun menyetujui usulan kakaknya. Kadru mendebak dengan warna hitam, sedangkan Winata mendebak dengan warna putih. Kadru lalu menemui anak-anak naganya. Dengar ya kalian, aku baru saja bertaruh dengan Winata tentang warna kuda ucai suara. Aku mendebak warna kuda itu hitam, sedangkan Winata mendebak warna itu putih, kata Kadru kepada anak-anak naganya. Aduh ibu, warna kuda itu putih, jawab dari salah satu anak naga itu. Tahu dari mana kamu warna kuda itu putih? Tanya Kadru. Tadi aku bertanya kepada kakek Resi Kasyapa. Wah, pasti kita kalah ibu, ucap naga kepada ibunya.
mendengarnya itu pun marah. Lalu ia memerintahkan anak-anak naganya untuk mencegah kuda Ucaiswara sebelum datang dan menyerangnya dengan semburan api, sehingga warna kuda itu menjadi hitam. Keesokan harinya, kuda Ucaiswara dalam perjalanan menuju rumah Resi Kasyapa. Ketika masih dalam perjalanan, tanpa disadari Ucaiswara, 9 naga menyemburkan apinya. Akibatnya, tubuh Ucaiswara berubah yang awalnya putih menjadi hitam legam. Kuda Ucaiswara pun sampai di rumah Resi Kasyapa. Lihatlah Dinda, warnanya hitam. Nah, mulai sekarang kamu harus memenuhi semua perintahku, ucap Kadru kepada Winata. Setelah itu sesuai perjanjian, Winata harus mengurus 9 ekor naga milik Kadru. Sedangkan Kadru setiap hari hanya bermalas-malasan. Selama bertahun-tahun, Winata harus memelihara 9 ekor naga tersebut. Sampai suatu ketika, Garuda yang sudah tumbuh dewasa bertanya kepada ibunya Winata, "Ibu, kenapa harus repot-repot mengurus 9 ekor naga itu? Padahal mereka itu bukan anak-anak ibu. Sudahlah Bu, berhentilah merawat mereka," tanya Garuda kepada Winata. Winata pun mulai menceritakan asal-usulnya hingga ia terpaksa mengurus 9 ekor naga itu milik Kadru. Garuda yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Lalu dalam keadaan marah tersebut, Garuda langsung menghampiri ke-9 naga itu. Mereka bertaruh dengan sangat dahsyat. Cakar Garuda yang sangat kuat mampu mengalahkan 9 ekor naga tersebut. Burung itu berhasil melukai para naga-naga itu. Bahkan sisik-sisik yang melindungi tubuh naga sampai terkelupas. Lalu datanglah Kadru menghampiri mereka semua. "Hai Garuda, walaupun kamu sudah mengalahkan anak-anakku, itu tidak bisa membuat ibumu menjadi bebas. Ya, jika kamu ingin ibumu bebas, kamu harus membawa Tirta Amarta dan kau berikan kepada anak-anakku," ucap Kadru kepada Garuda. Garuda pun menyanggupi permintaan Kadru. Tirta Amarta merupakan air keabadian. Siapapun yang meminum air itu, walaupun hanya setetes, akan hidup abadi. Garuda lalu terbang menjelajahi 7 samudra mencari Tirta Amarta. Selama berhari-hari, air keabadian yang dicarinya tidak dapat ditemukan. Hingga sampai akhirnya, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. "Hai burung, sudah berhari-hari aku melihatmu menjelajahi 7 samudra. Sebenarnya apa yang kamu cari?" tanya Dewa Wisnu. Garuda menjelaskan tujuannya mencari Tirta Amarta. Ternyata Dewa Wisnu dapat memberikan air tersebut, tapi dengan syarat Garuda harus menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Garuda menyetujui syarat dari Dewa Wisnu, lalu kembali pulang untuk menemui Kadru dan memberikan air Tirta Amarta yang diberikan oleh Dewa Wisnu. "Wah, ternyata kamu berhasil juga menemukan air Tirta Amarta itu. Oke, baiklah, dengan ini aku akan membebaskan ibumu," kata Kadru. Ketika Kadru akan memberikan cangkir berisi air Tirta Amarta kepada anak-anak naganya, tiba-tiba datanglah Dewa Indra dan merebut cangkir itu. Sebagian isi air itu jatuh ke rumput ilalang berdaun tajam. 9 naga tersebut menjilati rumput ilalang. Namun sayang, rumput ilalang yang berdaun tajam membuat lidah naga terbelah menjadi 2 di tengahnya. Itulah hukuman bagi kalian yang membuat serakah dan suka memperbudak orang lain. Mulai dari sekarang, seluruh keturunan dari kalian akan memiliki lidah bercabang, sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini, ucap Dewa Indra. Garuda juga memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu dan mengantarkannya ke seluruh penjuru bumi dan langit. Nah, sejak itulah sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana,
Kegigihan perjuangan Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan mengilhami para pendiri bangsa Indonesia ini. Mereka menggunakan burung Garuda sebagai simbol Negara Persatuan Republik Indonesia.